ada satu body plat lah gitu ya, agar tidak susah membuat body yang sembarang begitu. Misalnya ada satu titik referensi, katakan saja di sini, titik A dengan jarak tertentu 100 mm misalnya ya, bisa kelihatan ya, saya perbesar 100 mm. Gitu. Kemudian ada sejumlah gaya yang bekerja di sini. Misalnya ada horizontal di situ, ada vertikal di sini, ada mana lagi ya? Ada yang miring ke sana mungkin. Ya. Kemudian ada momen gitu ya di situ. Kita isikan saja angka-angkanya. Katakan ini 10 kilonewton, ini 20 kilonewton, ini 30 kilonewton. Ini momen, jadi momen satuannya gaya kali jarak. Misalnya ini berapalah, 60 kilonewton meter. Kemudian kita perlu jarak-jaraknya untuk hitungan. Dari sini ke sini 100 lagi. Kemudian ke sini katakan 100 lagi. Gitu ya. Lalu kita perlu sudut ini. Gampangnya berapa? 60 lah gitu ya. 60 derajat misalnya, biar nggak terlalu susah hitungnya. Kemudian kita perlu posisi gaya yang 20 ini berapalah? 250 mm misalnya. Ya. Yang ini juga perlu ya. Nah, gitu ya. Ini 200 mm, ini 50 mm misalnya. Ya. Jarak dari, jadi posisi masing-masing gaya sudah terlihat, dan kita diminta menentukan sistem gaya yang ekivalen yang terdiri atas pertama itu satu gaya dan satu momen. Kemudian ini sistem yang pertama, kemudian satu sistem lagi yang berbeda, AB gitu ya. Satu gaya saja. Ya. Di handout yang sudah saya berikan, ada contoh yang mirip dengan inilah. Ya. Angka-angkanya dan jarak-jaraknya mungkin berbeda, tetapi prinsipnya sama. Jadi Anda bisa punya sampel hitungan yang lain. Oke. Kita diminta menentukan sistem gaya yang ekivalen, artinya sistem gaya yang lain. Ini satu sistem gaya, ya. Ada 3 gaya dan 1 momen yang bekerja. Kemudian bikin satu sistem lagi yang A ini. Yang A ini saya gambar di sinilah sistemnya. Ini A pertanyaannya. Ada sistem gaya yang terdiri dari satu gaya saja. Jadi ada satu gaya lah gitu, R ya. Yang kita tidak tahu besarnya berapa dan arahnya juga kemana belum tahu. Dan satu momen M. Ini diminta ekivalen dengan yang sudah tergambar di sana. Ya. Kemudian yang B, kita diminta bikin sistem gaya yang ekivalen juga, jadi masih ekivalen, tapi isinya cuma satu gaya aja. Ya, satu gaya aja gitu. Syaratnya, keywordnya
ekuivalen. Ya. Artinya, tadi ekuivalen ya, jumlah gaya-gaya dalam arah X-nya sama, jumlah gaya-gaya dalam arah Y-nya sama, dan jumlah momennya sama. Nah, karena kriterianya demikian, kita perlu mencari dulu jumlah gaya-gaya dalam arah X untuk sistem yang satu, nanti yang kedua dan yang ketiga tinggal kita samakan. Nah, sistem satu yang ini saya batasi pagarnya untuk hitungannya. Rx-nya itu adalah sigma fx. Isinya apa saja? Ada gaya ini yang arahnya ke kanan, sumbu X ya. 10 kilonewton, ini semuanya satuannya kilonewton kita pakai. 20 ini tidak punya komponen dalam arah X karena vertikal, jadi tidak ada, udah. Tidak ada komponen X. Yang 60 ini, yang 30 ini maaf, arahnya 60 derajat ke sana, sehingga komponen X-nya adalah 30 kosinus 60 derajat, dan karena ini ke sana, ini mestinya ke kiri, jadi negatif. Cos 60 derajat. Itu adalah semua komponen gaya yang arahnya dalam sumbu X, yang kalau kita jumlahkan nilainya cos 60 itu setengah ya, jadi minus 15, 10, ini minus 5 kilonewton ya. Artinya kalau minus arahnya ke kiri ya. Jumlah gaya dalam arah X-nya ke kiri sebesar 5 kilonewton. Dengan cara yang sama kita bisa kerjakan yang arah Y. Sigma FY-nya yang 10 tidak punya komponen dalam arah Y karena dia horizontal. Yang 20 ada sebesar 20 ke atas, jadi sudah benar 20. 30 arahnya juga ke atas, jadi tambah 30 sin 60 derajat. Ini 3 gaya ini, jadi komponen vertikalnya dalam arah Y hanya ada ini, semuanya positif. Yang kalau kita jumlahkan nilainya, wah ini harus dihitung dulu. Atau ada yang mau menghitungkan dari Anda? Biasanya kalau di kelas yang duduk di depan tugasnya menghitungkan ini sih. Sekarang Anda duduk di depan semua, wah saya nggak bawa kalkulator lagi. Anda tolong hitungkan dong. Jadi desimal aja nggak apa-apa. Ini kan setengah akar 3 tapi pakai desimalnya aja. 0,866 kali segini 40-an kayaknya ya. 45,98 Pak. 4598 kalau 3 angka 46 lah ya. 46,0 gitu ya. Kilonewton arahnya ke atas ya. Ini adalah jumlah gaya dalam arah vertikal ya, dari sistem yang ini. Kemudian momen kita boleh ambil terhadap titik mana saja, tapi yang dikasih di sini titik A ya pakai aja titik A. Kalau nggak mau ini bisa pakai yang lain sepanjang jaraknya Anda ketahui agar bisa menghitung momennya. Jadi kita hitung sigma momen ke A. Jumlah momen ke A dari semua gaya-gaya ini. Gaya yang 10 terhadap A jaraknya 100. Arahnya searah putaran jarum jam, kita anggap searah putaran jarum jam sebagai positif misalnya ya. 10 kali 100, atau biar nggak panjang kita jadikan 0,1 meter aja. 10 kali 0,1, jadi satuannya adalah meter sekarang. Yang 20 memberikan momen, ini A-nya ada di sini, berlawanan dengan putaran jarum jam, jadi kurang karena yang searah kita anggap positif. Jaraknya 20 dikalikan 250 mm, jadi 0,25. Tuh. Yang 30, kita punya beberapa cara, minggu lalu sudah ditunjukkan untuk mencari momennya. Bisa cari langsung jaraknya seperti ini, tapi mungkin rada repot. Lebih baik kita pakai komponennya saja, karena jarak-jaraknya atau sudah, oh jarak ininya belum ya. Oh, anggap aja ini sama dengan inilah ya. Ini beginilah jarak, gimana jadinya? Biar tidak nambah jarak lagi. Karena tadi jarak horizontalnya belum ada yang ini. Ininya saya geser deh. Nah, posisinya persis sama di sini. Ups. Ininya tetap 60 derajat, begitu. Jadi jarak ke A-nya horizontalnya 200,
vertikalnya juga 200 gitu ya. Jadi gaya yang 30 kN ini bisa kita uraikan ke arah sumbu X dan Y dulu. Yang ke arah sumbu X-nya ini yang horizontal tadi ya. Min 30 kosinus 60 derajat ini terhadap titik A momennya berlawanan dengan putaran jarum jam, maka minus kita pakai di sini 30 cos 60 derajat dan jaraknya ke A 200 mm 0,2. Ini soalnya saya hapus dulu ya. Lalu satu lagi yang vertikal 30 sin 60 derajat. Itu ngasih momen ke titik A, arahnya juga berlawanan dengan putaran jarum jam, jadi negatif. Jaraknya juga 0,2. Sudah, semua gaya sudah kita berikan momennya terhadap titik A. Gaya ini 10 kali 0,1, gaya ini 20 kali 0,25 minus. Gaya yang 30 ini momennya dari komponen-komponennya. Min 30 cos 60 derajat kali 0,2, min 30 sin 60 derajat kali 0,2. Tinggal yang ini, 60 kN meter. Ini adalah momen couple kalau digambarkan begini ya. Jadi momennya terhadap semua titik ya sebesar ini. Sebesar 60, tidak perlu dikalikan jarak. Terhadap titik manapun nilainya segini. Jadi ini searah jarum jam ya. Jadi tambah 60. Ini adalah total dari momen dari semua gaya dan momen couple ini terhadap titik A. Ya. Lagi deh. Sekali menjawab Anda mungkin seterusnya harus jadi ini. Yang menghitungkan. Tadi siapa yang hitung? Kita belum perkenalan. 47,81 Pak. Berapa? 47,81. Positif? Positif Pak. 47,8 kN meter. Positif artinya searah jarum jam ya. Bisa clockwise kalau diketik atau kalau digambar ya gambarnya searah jarum jam. Nah ini adalah resultan dari gaya pada sistem ini. Agar sistem tersebut ekivalen dengan yang ini, maka jumlah gaya di sini, Rx di sini harus sama dengan ini. Di sini nilainya minus 5 kN, ya ini juga harus minus 5 kN. Ya. Agar ekivalen tuh ya. Yang ini saya hapus dulu ya. Agar ini ekivalen dengan sana, karena RY-nya 46, di sini RY-nya juga 46 kN ke atas. Ya. Gitu. Kemudian MA-nya, sigma MA-nya harus sama dengan ini, 47,8 kN dan arahnya searah putaran jarum jam. Nah, gaya yang seperti apa yang bisa begini? Yang kita taruh? Ya, Anda bebas sih, kita bebas naruhnya. Ini kan masih sembarang ya, jadi saya hapus saja. Buat gaya yang Rx-nya minus 5, komponen X-nya, komponen Y-nya 46, kemudian momen terhadap A-nya 47,8. Oh, A-nya belum ada. A-nya saya taruh di sini ya, ini sama ya. Ini segi 4 yang sama dengan di sana, ini A-nya. Nah, karena diminta satu gaya dan satu momen, paling gampang adalah kita taruh gayanya di sini, di A. Kemudian komponen X-nya 5, ke sana Rx-nya. Dan komponen Y-nya 46. Ini RY-nya. Sehingga R-nya mestinya yang ini. Ya. Ini adalah satu gaya yang kita cari. Nah, gaya ini belum memberikan momen terhadap titik A, karena dia lewat titik A. Jadi, momen A 47,8 ini kita pasang saja sebagai sebuah couple. Ini M yang nilainya 47,8 kN meter. Ya. Nah, sistem gaya ini adalah ekivalennya. Rx dan RY-nya bisa saya hapus, tadi kan mintanya cuma satu gaya gitu ya. Ini kan komponen. Ya. Jadi, inilah yang merupakan sistem gaya yang ekivalen, terdiri dari satu gaya dan satu momen. Ya. Satu gaya R, satu momen. Momennya sudah ada, R-nya belum sih, baru ada komponennya. Mencari R-nya dari mana?
Ya, kalau sudah dapat komponennya kita tinggal Rumus resultan. akar dari minus 5 kuadrat tambah 46 kuadrat. Anda tinggal hitung saja. Kemudian kalau untuk arahnya kita bisa tuliskan theta sebagai arahnya di sini. Ya. Theta sama dengan, kalau kayak begitu thetanya mestinya arcus tangen dari Y per X-nya ya. Jadi 46 dibagi 5 ya. Siapa tadi? Punten silahkan mengeluarkan angkanya lagi. 46 kuadrat tambah 5 kuadrat diakarkan, kemudian ini arcus tangen 46 dibagi 5. Ini 9, ini hampir 90 derajat nih kalau kayak gini ya. Ada yang sudah dapat? Ini lebih gampang dari tadi kan ngitungnya. Tetanya 83,79, Pak. 83,8 derajat. Yang ini? -46,27, Pak. Kilonewton ya. Arahnya ke sana seperti itu ya. Oke, jadi kita sudah dapatkan satu sistem gaya yang ekivalen yang terdiri dari satu gaya saja di sini dan satu momen. Apakah ini unik? Artinya kalau pertanyaannya seperti ini, apakah jawabannya ini satu-satunya kira-kira? Bisa nggak saya naruh satu gayanya tidak di A tapi di tempat lain, terus satu momen lagi dan hasilnya ekivalen? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi saya boleh saja naruh, nah ini untuk ilustrasi aja di sebelah sini dulu, nanti saya hapus ya. Naruh R-nya nggak di situ, tapi R-nya di sini gitu. Boleh saja. Komponennya pasti 5 dan 46 juga harus, karena kan jumlah gayanya harus benar ya. Jadi R yang 46,3-nya boleh saja tetap di sini. Nanti yang berubah M-nya ya. Karena sigma MA-nya harus sama dengan 47,8. Sementara sekarang R kali A ini, R kali jarak ini D aja ya gitu. Sudah ada momen sebesar R kali D yang arahnya berlawanan putaran jarum jam. Nah, agar 47,8 Anda tinggal tambahkan lagi aja momen berapa nilainya supaya totalnya jadi segini ya. Jadi ini tidak unik ya. Hanya karena dikasih titik A dan kita tahu bahwa resultannya harus begini dan momennya sekian, ya gampangnya taruh aja di titik A, karena kalau ditaruh di titik A, gaya R ini tidak ngasih momen terhadap A dan momen ini seluruhnya dihandle oleh yang satu ini. Tapi posisi yang lain pun bisa sebenarnya. Ya. Bisa ya. Oke, yang ini saya hapus saja ya. Nah, kemudian yang B-nya, kita diminta menggantikan sistem gaya yang sama dengan sistem yang ekivalen, tapi isinya cuma satu gaya. Ya. Satu gaya saja. Artinya satu gaya itu kalau dicari resultan dalam arah sumbu X-nya jadi 5 kN. Kalau dicari resultan dalam arah sumbu Y-nya 46 kN ke atas. Kalau dicari momen terhadap titik A-nya 47,8 kN meter. Nah, gimana cara kita menaruh itu, gaya itu, ini A ya. Kalau kita lihat dari resultan Rx dan Ry, gayanya harusnya sama dengan ini. Ya. Jadi harus ada gaya R gitu ya, di sini. Ya, ini arahnya sama ya, ini mungkin kurang 83 derajat, mungkin lebih curam lagi harusnya, lebih vertikal maksudnya. Gayanya mesti sebesar R lagi. Kalau nggak sebesar R, nggak sama dengan yang itu, kan ya. Oke. Tapi momennya harus memenuhi ini. Kalau begitu, kita taruh di mana? Ini katakan Rx dan Ry-nya sudah memenuhi. Jadi R-nya yang nilainya berapa tadi? Ini 46,3 derajat dengan sudut theta 83,8 derajat. Ini kalau kita lihat komponen dalam arah X-nya akan dapat 5. Komponen arah Y-nya akan dapat 46. Jadi sudah sebagian sudah ekivalen. Tinggal momen terhadap A-nya yang harus 47,8.
Ditaruh di mana? Gayanya. Ini masih bebas nih, dinaruhnya mana? Ya, kalau besarnya sih sudah jelas, sebesar R. Kalau kita taruh di sini, momennya berapa ke A? R kalikan D mestinya ya, dalam hal ini ya. Sigma MA, jumlah momen terhadap titik A adalah besarnya R, yang 46,3, dikalikan dengan D. Dan nilainya harus, oh sebentar, ini 46,3-nya, R-nya, momennya terhadap titik A, arahnya berlawanan dengan putaran jarum jam, kita taruh minus. Sementara yang sebelah sini, total momennya adalah 47,8 searah putaran jarum jam, jadi tambah ya, positif 47,8 kN/m. Ya. Dari kedua ini, kita bisa tentukan D. Berapa besarnya D? Hampir 1 sih, tapi berapa? Hampir 1, dekat 1 ya. Ini karena ini satuannya kN/m, nanti D-nya dalam meter ya. 1,032 Pak. 1,03, tandanya ini minus, ini plus, tandanya masih minus ya. Pak, tapi kalau untuk jarak emang bisa minus Pak? Enggak, jarak itu enggak minus, tapi kalau ini arahnya searah jarum jam, D-nya begini, ini kita tulis minus, artinya gayanya tidak boleh berada di sini. Karena kalau gayanya berada di sebelah sini, momennya selalu terhadap titik A berlawanan putaran jarum jam. Padahal kita ingin total momennya searah jarum jam. Jadi D minus ini tuh artinya D-nya nggak di sebelah sini, tapi di sebelah sini. Jadi gayanya harus boleh, di sebelah bukan di sini ya, posisi Pak? gayanya yang benar ya. Posisinya harus di sini. Nah, gini, R-nya harus di sini, yang ini kita ganti. Jadi minus itu dalam perhitungan ini karena ini arahnya berlawanan putaran jarum jam, yang ini searah. D-nya kita balik ke sebelah sana. Jadi nggak ada di sini. Nah, yang ekivalen tuh yang ini sekarang. Dengan D-nya sebesar, mana dia? Nih, 1,03 meter. Ya. Satuannya meter tadi ya. Nah, sistem ini sudah ekivalen dengan ini dan ekivalen dengan itu. Oke. Jadi ini jawabannya pertanyaan yang B. Bisa sih semua gaya ini berikut momen-momen ini kita ganti dengan satu gaya saja. Ini posisinya tapi harus di sini. Nah, kalau yang ini unik ya. Tidak ada pilihan lain di sini. Ya kecuali kalau Anda pindahkan di sepanjang garis kerjanya. Kalau itu sih nggak masalah ya. Di sini atau di sana atau di situ sama aja efeknya. Tapi unik tidak boleh di tempat lain. Karena kalau ini dia ada di tempat lain, nilai momennya terhadap A akan berbeda. Ya. Gitu. Di handout ada contoh soal yang mirip bisa diikuti. Nanti di yang PT yang ada suara sayanya juga akan ada juga yang mirip begini, mungkin angkanya beda lagi. Nah, mudah-mudahan dengan itu sudah cukup banyak contoh ya.